Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan sudah mengizinkan kita untuk mengikuti persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai doa pagi ini, kita ambil satu teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan satu pujian dari PBSR nomor 150. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa ini, kita akan berdoa pembukaan. Kita akan segera memulai ibadah doa pada pagi hari ini. Mari kita doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kau sudah memberi kami kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah doa pagi ini dari dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai selesai. Kami juga menyerahkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Tolong ya Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kau berkati ya Bapa hamba-Mu, setiap kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Ya, sebelum kita berdoa, doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari PBSR nomor 223. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila keram
Mari Bapak Ibu, kita akan memulai doa syafaat kita. Kita berseru pada Tuhan Yesus, karena kita yakin dan percaya Dia hanya sejauh dari doa kita. Pertama-tama kita akan berdoa untuk ibadah Natal pada tanggal 24 dan ibadah Tahun Baru pada tanggal 1 Januari 2021. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat-jemaat, teman-teman kita yang di GKI Agape, yang di Kelapa Gading, dan yang di Pos Villa Melati Mas. Terakhir, kita doakan untuk Indonesia, di mana vaksin sudah disiapkan untuk disalurkan ke rakyat Indonesia. Kita memohon pada Tuhan biar boleh memberkati doa vaksin-vaksin yang sudah ada di Indonesia ini. Mari kita mulai doa-doa kita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa untuk rangkaian ibadah Natal yang diadakan pada tanggal 24 Desember dan ibadah Tahun Baru pada tanggal 1 Januari 2021. Tuhan, tolong ya Tuhan untuk setiap acara yang sudah dipersiapkan untuk ibadah Natal maupun ibadah Tahun Baru boleh berjalan dengan lancar. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani di ibadah Natal dan di ibadah Tahun Baru nanti Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu, Kau berkati hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, yang kiranya berita Natal dan berita Tahun Baru menjadikan bertambah iman kami, dan kami semua menjadi berkat untuk keluarga kami dan saudara-saudara kami, untuk semuanya teman-teman kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di GKI Agape di Kelapa Gading dan yang di Pos Villa Melati Mas. Tuhan yang tahu setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam ekonomi. Tuhan Yesus, kami memohon Kau berkati sehingga ada sukacita di dalam kehidupan kami semuanya, jemaat-jemaat-Mu yang di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Villa Melati Mas, boleh menjadi berkatnya dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami juga berdoa yang sedang bergumul dalam kesehatan. Tolong ya Tuhan Yesus, Kau tilik mereka satu persatu, yang sakit Kau mau sembuhkan, yang sedang dalam pemulihan Kau pulihkan kesehatan mereka, sehingga kami semua boleh memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Yang terakhir, kami mau berdoa untuk vaksin-vaksin yang sudah ada di Indonesia ini Tuhan, di mana vaksin akan diedarkan, disalurkan kepada rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Bapa, kami memohon padamu ya Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan vaksin-vaksin yang akan dipakai untuk rakyat Indonesia ini semuanya Tuhan, yang akan disalurkan secara bertahap agar negara Indonesia ini boleh kembali pulih, kembali seperti semula. Semua ini hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau pakai Presiden, Wakil Presiden maupun aparat kesehatan semuanya untuk menyalurkan vaksin-vaksin ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Berkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah menyelesaikan doa-doa syafaat kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian nomor 99, Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus Kau sungguh
Tuhan yang akan kita baca bersama-sama diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi hari ini kita membaca tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dia dilahirkan dari Maria bersama dengan tunangannya Yusuf. Dan kalau kita membaca kisah ini cukup menarik. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dengan jujur tentang silsilah Yesus itu sendiri. Dan ini bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita bicara tentang silsilah, kita mau mencantumkan silsilah itu dari golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya nama, orang-orang yang punya reputasi yang baik. Dan kalau di dalam garis keturunan itu ada nama-nama yang kurang baik ataupun melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menjadi aib di tengah-tengah masyarakat, kadang-kala kita bisa hilangkan nama di dalam silsilah itu. Tujuan untuk apa? Untuk menjaga nama baik. Tetapi di dalam silsilah yang dicatat di dalam Injil Matius tentang silsilah Tuhan Yesus itu berbeda sekali. Kalau kita membaca ada beberapa nama yang memiliki reputasi yang kurang baik di dalam silsilah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau saya membaca, ada beberapa nama di sini. Yang pertama itu nama Tamar. Tamar ini kalau kita baca di dalam kitab Kejadian adalah menantu dari Yehuda. Yehuda melakukan tindakan, dia melakukan perbuatan bisa dikatakan itu berzina. Perzinahan dengan menantunya sendiri, Tamar. Hasil dari perzinahannya itu, Tamar melahirkan anak yang disebut Peres dan Zerah. Namanya dicatat. Kemudian ada lagi nama yang kedua, yaitu disebut nama perempuan Rahab. Nama Rahab juga banyak penafsir katakan Rahab ini adalah Rahab yang sama seperti dicatat di dalam kitab Yosua. Ketika dua orang pengintai memasuki Yeriko,
Kemudian mereka diselamatkan oleh seorang wanita, yaitu Rahab. Dan identitas Rahab ini dikatakan dia adalah seorang perempuan Sunda, perempuan yang tidak baik di dalam pandangan masyarakat pada waktu itu. Dia seorang perempuan Sunda, tetapi namanya dicatat di dalam silsilah Yesus. Kemudian yang ketiga kalau kita baca, yaitu Ruth. Ruth bukanlah seorang perempuan asli Israel. Bukan. Dia dari perempuan bangsa kafir, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi dia namanya dimasukkan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Kemudian nama yang berikutnya kalau kita baca, yaitu nama istri Uria, Betseba. Kenapa dituliskan nama istri Uria ini? Tetapi inilah keunggulan luar biasanya Alkitab di dalam mencatat segala sesuatu. Mencatat apa adanya, dengan jujur tanpa ada sesuatu yang direkayasa, dimanipulasi, untuk menunjukkan bahwa Alkitab ini adalah sesuatu yang dituliskan apa adanya, yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk diketahui oleh umat manusia. Nah, dari kisah ini kita boleh belajar bahwa ketika Kristus itu lahir, dia lahir melalui pribadi-pribadi yang dianggap oleh dunia pribadi yang memiliki cacat dan celah. Tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang ini untuk menurunkan Sang Juru Selamat itu. Jadi biarlah kisah tentang silsilah Tuhan Yesus ini juga boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bahwa Tuhan itu bisa memakai siapapun untuk melaksanakan sebuah maksud dan rencananya dalam kehidupan di dunia ini. Dan firman Tuhan hari ini yang kita baca mencatat akan hal ini. Nama-nama yang memiliki reputasi yang kurang baik, nama-nama yang memiliki image yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat, tetapi Tuhan bisa memakainya dan namanya dicatat. Jadi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi ini yang sudah dibacakan boleh membuat kita melihat diri kita adalah pribadi yang bernilai di mata Tuhan. Tuhan bisa memakai setiap kita untuk maksud dan rencananya yang mulia. Amin firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan setelah itu kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang sudah menyertai, memberkati ibadah persekutuan doa pagi kami hari ini. Kami bersyukur buat segala berkat-berkat yang boleh kami terima dalam ibadah ini. Dan sesaat lagi kami akan mengakhiri, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.